Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami yang dirahmati Allah, wilayah lautan dalam adalah lapisan terendah di lautan dengan sedikit atau bahkan tidak ada cahaya yang menembusnya. Meskipun minim cahaya, kehidupan di laut dalam sangat berlimpah. Al-Quran menggambarkan keadaan orang kafir layaknya seperti kegelapan di laut dalam yang sangat luas. Seberapa dalam lautan itu? Jauh lebih jauh dari yang Anda pikirkan. Faktanya, oseanografi memberitahu bahwa pada kedalaman lautan yang ekstrim di planet bumi sangat minim, bahkan tidak ada cahaya yang menembusnya. Wilayah laut dalam adalah lapisan terendah di lautan. Lapisan ini berada di bawah termoklin dan di atas dasar laut. Pada kedalaman 1.800 meter atau lebih. Dan pada kedalaman ini sangat sedikit atau bahkan tidak ada cahaya yang bisa menembus bagian dasar laut. Selain itu, sebagian besar organisme yang hidup di sana bergantung pada bahan organik yang jatuh yang diproduksi di zona fotik. Atas alasan itu, para ilmuwan pernah berasumsi bahwa kehidupan akan jarang ditemukan di laut dalam. Namun, hampir semua penelitian menunjukkan bahwa sebaliknya, kehidupan di lautan dalam justru berlimpah dan masih banyak misteri yang belum terungkap. Hal ini dijelaskan dalam ayat Al-Quran bahwa kondisi atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Dan di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Quran Surat An-Nur ayat 40. Pada Surat An-Nur ayat 40 tersebut memang ditempatkan pada konteks sebagai analogi orang-orang kafir, sebagaimana disebutkan pada ayat sebelumnya. Selain menggambarkan orang-orang kafir berada dalam kegelapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sebelumnya menyematkan kondisi fata morgana yang ada pada orang-orang kafir pada ayat 39. Namun setiap ayat Al-Quran pasti mempunyai rahasia di baliknya, termasuk ayat tentang kegelapan lautan yang telah disebutkan. Apa yang dikatakan Al-Quran tentang kegelapan yang tumpang tindih di lautan sepertinya mengulangi apa yang dibuktikan oleh dunia sains saat ini. Mengutip buku Oceans, karya Danny Elder dan John Perneta, kegelapan lautan dan samudera ditemukan di kedalaman 200 meter atau lebih. Pada kedalaman ini, hampir tidak ada cahaya yang ditemukan. Sedangkan di bawah kedalaman 1.000 meter, tidak ada cahaya sama sekali yang bisa menembusnya. Penjelasan Harun Yahya tentang dunia bawah laut juga bisa menegaskan kembali betapa benarnya firman Tuhan tentang tumpukan kerang di lautan. Pengukuran dengan teknologi terkini berhasil mengungkap antara 3 hingga 30% sinar matahari dipantulkan oleh permukaan laut. Jadi, hampir ketujuh warna yang menyusun spektrum sinar matahari diserap satu persatu saat menembus permukaan laut hingga kedalaman 200 meter kecuali cahaya biru. Sedangkan, di bawah kedalaman 1.000 meter tidak ditemukan sinar cahaya sama sekali. Tak hanya itu, Harun Yahya yang mengutip buku Oseanografi, Pemandangan Bumi juga mencoba menelaah kalimat lain pada ayat di atas.
ketika masih ada ombak lain di atas ombak tersebut. Apa yang disebutkan tersebut juga dibuktikan secara ilmiah oleh penelitian modern saat ini. Para ilmuwan menemukan adanya gelombang di dasar lautan yang terjadi pada pertemuan antara lapisan air laut dengan kepadatan atau waktu yang berbeda. Gelombang internal ini menutupi wilayah perairan di kedalaman samudera dan lautan. Pada kedalaman ini, air laut mempunyai massa jenis yang lebih tinggi dibandingkan lapisan air di atasnya. Ajaibnya, gelombang internal ini mempunyai sifat gelombang permukaan. Dia bisa pecah seperti gelombang meski tidak bisa dilihat dengan mata manusia. Tetapi, keberadaannya bisa dikenali melalui suhu atau perubahan kadar garam di tempat tertentu. Meski ditemukan pertama kali di kalangan bangsa Quraisy yang tidak mengenal dunia kemaritiman, Al-Quran membahas masalah laut dalam berbagai sigat atau bentuk. Kemukjizatan Al-Quran memang tak bisa diragukan. Apa yang dikatakan pada 15 abad yang lalu ternyata terbukti oleh sains modern abad 20. Jika saja para awak The Challenger mengetahui apa yang dituangkan dalam surah An-Nur ayat 40, mungkin saja separuh pertanyaan mereka akan terjawab. Meski demikian, kita tidak bisa memungkiri bahwa dunia barat yang tidak mengenal Al-Quran justru amat giat menggali ayat-ayat kauniyah yang bertebaran di alam semesta. Beragam penelitian justru membuka tabir-tabir kebenaran yang sudah tertera pada ayat-ayat suci Al-Quran. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah pertama kali kepada kita untuk membacanya. Dengan nama Tuhan yang menciptakan. Sudah saatnya kita mengambil hikmah dari ayat-ayat kauliyah yang bertebaran di dalam Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah di alam semesta, terlebih tentang laut. Mengutip apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo, sudah terlalu lama kita memunggungi laut. Sudah terlalu lama juga kita mengabaikan ayat-ayat Allah tentang laut. Karena laut bisa menjadi salah satu media untuk mengenalnya. Hendaknya kita pun mengingat kembali pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengistimewakan para mujahid yang berjuang di laut. Sesuai dengan hadis yang dirawikan oleh Ummu Haram, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sisinya. Beliau pun tertawa. Lantas Ummu Haram berkata, "Mengapa engkau tertawa, wahai Rasulullah?" Kata Nabi, "Sejumlah manusia dari umatku mengarungi lautan hijau demi berjihad di jalan Allah. Perumpamaan mereka adalah seperti para raja atas keluarganya." Ummu Haram pun berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikanku dalam golongan mereka." Lalu beliau berdoa, "Ya Allah, jadikan dia bagian dari mereka." Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Sobat Sains Islami yang telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini terus memberikan informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.